27. Nah, ini suatu perikop yang sangat menarik sekali. Ya, saya akan membacakan ayat yang pertama, sudah membacakan ayat kedua, dan kita akan membacakan terus sampai dengan ayat yang ke-11. Yeremia pasal 27, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, disuruh untuk memikul kuk Babel. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. So, Yeremia diminta oleh Tuhan melakukan paling tidak dua hal yang simbolik. Salah satunya adalah ini, membuat tali pengikat dan gandar atau kuk, saudara, ditaruh di lehernya untuk mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kuk bagi Yehuda, dan itu adalah suatu hal yang akan Tuhan berikan kepada Yehuda, saudara. Ayat yang ketiga, kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon dengan perantaran utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia, Raja Yehuda. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Saudara, jangan pikir bahwa Nebukadnezar adalah pelayan hamba Tuhan dalam arti sangat sempit, yaitu kayak pendeta, pelayan Tuhan, pengkhotbah, dan seterusnya. Tapi hamba ini dalam arti yang sangat lebih luas, yaitu pelayan daripada segala rencana daripada Tuhan. Jadi Nebukadnezar akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan rencana daripada Tuhan. Hamba dalam pengertian yang lebih luas ini. Yang ketujuh, segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Tapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Saudara perhatikan di sini, sebelum kita membaca nanti bagian yang kedua, saudara perhatikan di sini orang Yehuda, suku Yehuda atau Israel Selatan, itu akan dibuang oleh Tuhan dalam pembuangan ke Babel. Saudara nanti bisa melihat ada beberapa gelombang pembuangan suku Yehuda ke Babel ini. Salah satu gelombang yang paling awal adalah nanti dalam kitab Daniel, Nebukadnezar itu datang ke Yerusalem dan dia mengambil segala perkakas emas yang paling berharga daripada bait Allah dan membawanya ke Babel, dan akhirnya Daniel itu ikut pergi ke Babel. Itu bukan penghancuran daripada Yerusalem. Nanti Babel itu akan menghancurkan Yerusalem secara lebih total, saudara. Nebukadnezar ini, dan akhirnya Tuhan mengatakan satu kalimat, kamu akan kuserahkan dalam tangan daripada Babel, tapi jangan memberontak kepada Nebukadnezar karena dia adalah hambaku. Barang siapa yang memberontak kepada Babel, akan kuberikan suatu kuk yang lebih keras, yaitu dia akan kucerai beraikan ke luar daripada tanah pusakanya. Jadi kalau kamu masih mau tinggal dalam tanah pusakamu tersebut, terimalah kuk daripada Babel ini. Kalau tidak, kamu akan kucerai beraikan. Dan nanti Sedekia akan memimpin suatu perlawanan kepada Babel. Dicatat dalam 2 Raja-Raja, saudara. Dan kemudian tidak lama kemudian setelah Sedekia melawan Babel, itu Babel Nebukadnezar akan datang ke Yerusalem dan benar-benar menghancurkan Yerusalem, temboknya, bait Allahnya, kotanya dihancurkan, dan akhirnya membawa serang gelombang-gelombang yang lainnya sampai kepada Nebukadnezar Babel tersebut, kota Babel tersebut. Saudara, di tengah-tengah orang kayak demikian, Tuhan katakan ada kuk.
Saudara, siapa yang mau terima kuk daripada Tuhan? Maka ada nabi-nabi palsu yang akan bermunculan pada saat menubuatkan suatu hal yang lain. Kuk tersebut memang akan ada, tapi tidak lama kuk tersebut. Mereka menubuatkan kejayaan kembali, restoration daripada Yehuda, bahkan restoration daripada bait Allah. Kita akan memenangkan peperangan ini. Saudara, coba kita buka sekarang Yeremia pasal yang ke-28. Saudara, Yeremia pasal ke-28. Saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 4 saja, saudara. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nanti kita akan membaca beberapa ayat seterusnya, saudara. Nabi Yeremia lawan Nabi Hanania, saudara. Kalau saudara lihat ya, ada nama orang belakangnya Ya, itu biasanya sangat indah sekali. Itu Yahweh, artinya Yahweh. Elia, Hanania itu mementingkan atau menaruh nama Yahweh di dalam nama daripada mereka. Kalau belakangnya El, Daniel atau siapa El itu artinya Elohim, saudara. Di sini namanya bagus, dia akan menggunakan nama Tuhan tapi bernubuat palsu, saudara. Saudara perhatikan, saya akan bacakan. Dalam tahun itu juga, pada pemulaan pemerintahan Zedekia Raja Yehuda dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hanania bin Asur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan, dan dia menggunakan nama Yahweh. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel. Kurang asem, saudara. Sudah tahu ya, ganda tersebut adalah suatu hal yang simbolis yang Tuhan taruh di atas leher daripada Yeremia. Dia mengatakan, Hanania mengatakan, aku sudah menghancurkan kuk tersebut. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonia bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Saudara, ini suatu hal yang mungkin menyenangkan orang yang mendengarkannya, karena 2 tahun bukan dikatakan cuma kuk Raja Babel itu patah, tapi restoration daripada Yehuda itu segera akan terjadi. Bahkan nanti akan dikembalikan semua orang yang dibuang tadinya di Babel, perkakas-perkakas daripada rumah Tuhan itu akan semua dikembalikan di sana. Saudara, kita akan membacakan bersama-sama ayat yang ke-12 sampai dengan pasal yang ke-29. Pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 kita akan membaca bersama-sama. Laki-laki akan membacakan pasal yang ke-28 ayat yang ke-12, dan perempuan akan melanjutkan ayat ke-13 ganjil, dan seterusnya kita akan terus bertanggapan. 2, 3, laki-laki. Maka sesudah Nabi Hanania mematahkan ganda daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya, malah binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. 29 kita akan membacakan bersama-sama. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ini Yeremia membuat surat kepada orang-orang yang dibuang di Babel. 2, 3. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya,
Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, kita tidak teruskan lagi. Saudara, kalau saudara perhatikan di sini bukan 2 tahun, tapi Tuhan katakan 70 tahun. Tidak usah tunggu cepat-cepat. Engkau mungkin akan mati, sebagian daripada orang yang dibuang ke Babel mungkin akan mati di Babel. Tidak usah pingin cepat-cepat pulang. Tuhan tidak melakukan restorasi secepat itu. Saudara, nanti kita akan membicarakan mengenai hal ini, saudara, timing daripada Tuhan dalam pembentukan Tuhan. Bagian yang terakhir yang akan kita bacakan adalah dari Ratapan. Coba kita buka kitab Ratapan. Saudara, Ratapan ini sangat unik sekali, ada 5 pasal dalam kitab Ratapan. Kita akan membacakan pasal yang ketiga. Pasal ketiga cukup panjang, saudara, bisa dibagi menjadi 4 bagian, tapi kita akan membaca bagian pertama saja secara bertanggapan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24, saudara. Ini adalah bagian pertama menceritakan orang anak Tuhan yang mengalami atau endure semua pembentukan daripada Tuhan, dan dia melihat kehancuran daripada Yerusalem ini sebagai saksi mata atas kehancuran Yerusalem. Saya akan membacakan yang pertama, saudara membacakan yang kedua dan seterusnya. Tapi saya mau saudara membaca dengan aktif berpikir, saudara. Saudara, dari ayat yang kedua, khususnya ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-17, saudara. Coba perhatikan ya, nanti hitung, coba catat, coba garis bawahi semua kata kerja aktif yang dipakai di sana dan mana subjeknya, mana objeknya, siapa subjeknya, siapa objeknya. Saudara catat di sana, menarik sekali. Bagi saya, saudara, ini sangat menarik sekali bagian firman Tuhan di tempat ini. Kita akan membaca, saya membaca 1, saudara membaca 2, dan kita akan terus bertanggapan sampai ayat yang ke-24. Penghiburan dalam penderitaan, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Yang mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menutup segala jalan keluar bagiku, yang mengikat aku dengan rantai yang berat. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu.
Kita akan membacakan bersama-sama Ratapan pasal 3 ayat ke-22 sampai 24. 2-3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Mari kita tunduk kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan sebagian daripada firman Tuhan, sebagian kecil daripada firman Tuhan yang tertulis yang sudah kami buka ini. Berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan ini, dan apa yang kami baca itu menjadi suatu dasar bagi kami untuk bisa hidup dalam dunia sementara ini. Firman Tuhan adalah firman Tuhan yang kekal, firman Tuhan yang akan menjadi dasar pada hidup kami yang sementara. Firman Tuhan yang kudus menjadi dasar untuk menguduskan hidup kami yang penuh di dalam dosa dan hidup di dalam dosa ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup daripada anak-anak Tuhan, khususnya mereka yang saat ini sedang mengalami pembentukan daripada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa menikmati pembentukan daripada Tuhan, apapun pembentukan yang kami terima dan yang kami rasakan pada saat ini. Kami serahkan semua pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kita tidak tahu siapa yang menuliskan buku daripada Ratapan. Ada orang yang mengatakan mungkin Yeremia, karena itu buku Ratapan sangat diletakkan dekat sekali dengan Yeremia. Tapi saudara perhatikan satu hal, tidak pernah tertulis siapa yang menuliskan buku Ratapan ini. Memang buku Ratapan ini satu anonimus atau paling tidak ketahui siapa yang menuliskan hal ini. Tapi banyak orang yang menyangka ini Yeremia. Coba kita baca satu bagian firman Tuhan dari 2 Tawarik, saudara. 2 Tawarik pasal yang ke-35. 2 Tawarik pasal yang ke-35. Ayat yang ke-25, saya akan bacakan bagi Anda sekalian. 2 Tawarik 35-25, Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Jadi kemungkinan ada orang yang mengatakan bahwa syair-syair ratapan ini adalah buku daripada kitab Ratapan ini, dan di sana dikatakan Yeremia yang menuliskan syair-syair ratapan ini. Jadi orang berpendapat bahwa inilah Yeremia. Yang kedua, saudara, alasan untuk mengatakan orang mengatakan ini adalah Yeremia yang menuliskan adalah karena theological language daripada Ratapan itu sangat ada kedekatan, ada suatu affinity dengan theological language yang digunakan di dalam kitab Yeremia. Ada kemiripan doktrinal dan vocabulary dan seterusnya. Itu ada, saudara. Dan yang ketiga, kalau saudara perhatikan Ratapan pasal 3 ayat yang pertama, di sana dikatakan dia yang menuliskan kitab Ratapan ini adalah saksi mata, orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka daripada Tuhan. So, Yeremia adalah orang yang melihat kehancuran Yerusalem, dan dia adalah saksi mata atas kehancuran Yerusalem. Oleh karena itu orang memperkirakan ini adalah Yeremia. Tapi sekali lagi, saudara, kitab Ratapan tidak menuliskan siapa penulisnya. Kalau kitab Yeremia kita lebih tahu siapa yang menuliskan. Paling tidak, saudara, kita bisa mengatakan bahwa dia menuliskan melalui seseorang juru tulis yang menuliskan kitab Ratapan tersebut, saudara. Tapi kitab Yeremia tersebut, kitab Ratapan, kita tidak tahu siapa yang menuliskan kitab ini, saudara. Coba perhatikan di sini, bahkan kalau ada orang yang mengatakan, kalau tadi dibicara mengenai kesamaan doktrinal dan vocabularies dalam Yeremia dan Ratapan, ada perbedaan-perbedaan itu juga. Jadi orang mempertanyakan benar tidak sih Yeremia yang mencatat kitab Ratapan ini. So bagi saya, kita tidak perlu tahu siapa yang menuliskan kitab Ratapan ini. So kita tidak pernah tahu Ibrani ditulis oleh siapa. Tapi ada dulu, bahkan mungkin Calvin melakukan suatu kesalahan dalam memperkirakan bahwa penulis daripada kitab Ibrani adalah Paulus, saudara. Saudara, ternyata sekarang later scholarship itu melihat bahwa tulisan daripada Paulus, grammar yang dia gunakan dan seterusnya, berbeda dengan apa yang ada dalam kitab daripada Ibrani ini. Kemungkinan besar bukan Paulus yang menuliskan kitab Ibrani ini, tapi fakta bahwa kitab Ibrani sudah ada di dalam Alkitab. Fakta itu menunjukkan bahwa kitab Ibrani itu dinafaskan oleh Tuhan, dan oleh karena itu ada otoritas dalam hidup daripada anak-anak Tuhan. So, fakta bahwa kita tidak tahu penulis daripada kitab Ibrani tidak menjadikan kitab Ibrani itu tidak berotoritas dalam hidup daripada anak Tuhan, dalam hidup daripada gereja. Sama dengan kitab Ratapan. Fakta bahwa kita belum tahu kitab Ratapan itu siapa yang menuliskannya. Tapi fakta bahwa dia ada di dalam buku Alkitab yang di-inspired atau dinafaskan oleh Tuhan ini, menjadikan kitab Ratapan adalah suatu kitab bagian kitab yang berotoritas dalam hidup kita.
Itu suatu hal yang sangat clear yang harus diterima oleh orang-orang reform, orang-orang yang mementingkan bahwa apa dalam Alkitab ini semua adalah nafas daripada Tuhan yang berotoritas dalam hidup daripada manusia, saudara. Saudara kembali ke dalam kitab Ratapan ini, saudara. Kitab Ratapan ini kalau saudara perhatikan itu terdiri dari 5 pasal. Ada orang yang mengatakan mungkin ditulis seperti Mazmur, itu dituliskan oleh beberapa penulis, bukan oleh satu penulis yang menuliskan kitab Mazmur. Di kitab Mazmur dituliskan oleh beberapa penulis. Mungkin ada multiple authors yang menuliskan setiap pasal yang berbeda-beda. Mungkin one author menuliskan lebih daripada satu pasal, tapi mungkin ada beberapa authors yang menuliskan kitab Ratapan ini, saudara. Tapi ada orang yang mengatakan fakta bahwa kitab Ratapan dari pasal yang pertama sampai pasal yang kelima itu ada benang merah yang menyatukan kitab Ratapan tersebut, menunjukkan bahwa kitab Ratapan itu mungkin juga ditulis oleh satu authors. Kita tidak tahu berapa authors yang menulis kitab Ratapan, bahkan kita tidak tahu siapa yang menuliskan kitab Ratapan ini. Tapi sekali lagi, hari ini saya mau mengatakan kitab Ratapan itu memiliki fungsi dalam hidup gereja pada saat ini juga. Coba kita sekarang mungkin kehilangan skill, salah satu skill yang kita hilang adalah meratap di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu arti meratap di hadapan Tuhan. Ratapan itu bukan tangisan cengeng di hadapan Tuhan. Meratap itu bukan sedang mengeluarkan keluh kesah dan akhirnya tidak tahu harus bicara kepada siapa lagi. Tidak. Orang Israel itu terbiasa melakukan suatu hal, yaitu mereka memiliki konsep daripada Tuhan yang berdaulat dan seterusnya, tapi juga ada porsi meratap di hadapan Tuhan yang kita mungkin banyak tidak memiliki lagi konsep ratapan tersebut. Atau kalau kita miliki, mungkin miliki dengan konsep yang salah dan murah, cengeng yang murah. Saudara, kalau saudara pergi ke Yerusalem pada saat ini, saudara, itu banyak orang Yahudi tidak bisa masuk ke dalam tempat yang dulunya adalah bait Allah, karena tempat ini adalah menjadi mosque atau masjid yang besar sekali. Tapi di luar daripada tempat tersebut masih ada satu tembok ratapan, saudara. Kalau di sana saudara bisa melihat bagaimana orang Yahudi itu masih menuliskan sesuatu dan menyelipkan sesuatu kertas dan celah-celah daripada tembok tersebut. Saudara, kalau saudara ke sana jangan ambil ya kertas tersebut ya, lalu saudara buka, saudara baca tuh. Saudara bisa dilempar batu, saudara ya, oleh orang-orang di sana. Jangan ambil, itu adalah keluh kesah mereka di hadapan Tuhan. Ya, saudara kalau mau melakukan hal tersebut itu saya rasa juga baik juga. Tidak salah kita melakukan hal tersebut. Nah, kita harus mengerti apa sih konsep daripada teologi ratapan sebelum kita melakukan meratap di Wailing Wall ataupun akhirnya dalam doa kita meratap di hadapan Tuhan. Saudara, ada 2 hal yang membuat kita tidak bisa datang kepada Tuhan dan meratap di hadapan Tuhan. Yang pertama, kesalahan teologis. Banyak orang yang mempertanyakan teologi reform, kalau Tuhan berdaulat, untuk apa kita harus berdoa? Ya, ini kan Tuhan berdoa segala sesuatu, ngapain kita harus berdoa? Soal berdoa itu bukan membuat hati Tuhan tuh akhirnya lembut atau lunak, lumer, lalu menjalankan apa yang kita doakan. Oh tidak, saudara, bukan alasan itu kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan dengan satu alasan agar kita yang bisa mengerti apa itu kehendak Tuhan, bukan Tuhan yang merubah apa kehendak daripada kita dan menyetujui kehendak kita. Saudara, orang yang mengatakan, saya pernah membaca tulisan daripada Michael Horton yang akhirnya mengatakan kalau Tuhan tidak berdaulat atas segala sesuatu, untuk apa kita datang kepada Tuhan dan berdoa? Kalau Tuhan tidak berdaulat atas segala sesuatu, maka saudara, untuk apa kita datang dan meratap di hadapan Tuhan? Yang kita bisa lakukan pada saat itu, karena teologi yang salah ini adalah kita hanya lapor atau hanya akhirnya menangis di hadapan Tuhan, kasih tahu bahwa kondisiku ini sangat parah pada saat ini, dan akhirnya kita banyak berkeluh kesah seperti orang yang sedang berkeluh kesah kepada orang yang lainnya, sahabat yang lain, kok kasih tahu madul apa yang dia alami, saudara. Tidak demikian ratapan tersebut. Jadi, saudara, banyak orang tidak bisa meratap di hadapan Tuhan karena teologi yang salah ini. On the other hand, banyak orang yang tidak bisa meratap di hadapan Tuhan juga karena pengertian teologi yang salah juga. Banyak orang reform yang sangat mementingkan satu hal, yaitu kedaulatan Tuhan, dan akhirnya mereka salah mengerti bahwa kedaulatan Tuhan itu harus diseimbangkan dengan kesetiaan Tuhan atas janjinya, atas naturnya. Kalau kita tidak bisa menyeimbangkan 2 hal tersebut, kita tidak bisa menikmati siapa Tuhan. Tuhan itu kayak Tuhan yang berdoa sangat dingin sekali. Banyak orang yang melihat orang reform itu kayak demikian. Banyak orang yang melihat orang reform itu sangat dingin sekali, hanya bicara mengenai kedaulatan Tuhan, tapi tidak pernah bisa menikmati Tuhan. Saudara, saya percaya ada kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu, tapi juga saya percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bisa dinikmati. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bisa kita sandarkan.
Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bisa kita renungkan dan kita pikirkan mengenai karakternya, mengenai janjinya dan seterusnya. Coba kita membaca satu ayat, Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-38. Ratapan pasal 3 ayat yang 38, ya benar. Itu menandakan bahwa ada suatu kedaulatan daripada Tuhan yang sangat absolut sekali. Saya akan membacakan bagi Anda sekalian. Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Saudara, ini adalah suatu ayat yang mengatakan bahwa segala sesuatu adalah di bawah kedaulatan daripada Tuhan. Jadi orang yang tidak memiliki teologi yang benar mengenai kedaulatan daripada Tuhan, mereka tidak bisa menikmati Tuhan. Saya pernah, saudara, di Amerika, waktu di Amerika, saya mengantar seorang hamba Tuhan dari Connecticut menuju kepada Boston, saudara. Hamba Tuhan tersebut adalah seseorang yang baru kehilangan ayahnya. Lalu dia mengatakan kepada saya, David, kita bersyukur ya kita adalah orang reform yang percaya bahwa Tuhan itu berdoa atas segala sesuatu, termasuk kematian atau daripada ayah yang kucintai ini. Kalau tidak, pada saat ini saya mau berteriak kepada siapa? Akhirnya dia mengatakan dia melihat bagaimana Tuhan itu berdaulat atas hidup daripada anak-anak Tuhan. Saudara pernah tahu mungkin hidup daripada John Calvin. John Calvin adalah seseorang yang hidupnya itu sakit-sakitan, saudara. Apapun mungkin dia miliki pada di saat dimana dia belum memiliki obat. Kita sekarang kalau sakit apapun kita bisa mendapatkan obat untuk menenangkan sakit tersebut dalam waktu yang sangat dekat sekali. Tapi dia itu sakit-sakitan seumur hidupnya dan banyak sakit. Mungkin empedunya sakit, pankreasnya sakit, mungkin ada yang minta mungkin ginjalnya yang sakit, atau pencernaan yang ada problem dan seterusnya, atau lambungnya. Saudara, dia akhirnya adalah orang yang ketika meninggal, dia mengeluarkan kata-kata. Saudara, sangat penting sekali. Bagi saya sangat menarik sekali melihat kata-kata apa yang diucapkan oleh seseorang ketika dia sedang mau menantikan ajalnya. Saudara, di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, ingatlah akan seluruh pemimpin-pemimpinmu, apa yang mereka ajarkan dan seterusnya. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Menarik sekali penulis Ibrani mengatakan perhatikanlah akhir hidup mereka. Apa yang mereka ajarkan itu mereka hidupi sampai akhir atau tidak. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Dan saudara melihat John Calvin adalah seseorang yang benar-benar menghidupi apa yang dia ajarkan. Soal perkataan terakhir dia di atas ranjang yang akan membawa dia kepada kematian dicatat oleh Theodore Beza. Saudara, Theodore Beza adalah murid daripada John Calvin. Dan luar biasa, Theodore Beza ini mengatakan, ini semua kata-kata yang dia keluarkan itu kayak pemazmur yang bermazmur di hadapan Tuhan. Saudara, memang ada satu kalimat pemazmur, kalau saya perhatikan ya, itu ada satu kalimat yang mungkin membuat Anda tercengang. How long, O Lord, berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau akan membiarkan saya dalam kondisi yang demikian. Tapi itu bukan berarti bahwa dia sedang mempertanyakan berapa lama waktunya, tapi dia sedang mempertanyakan percaya kepada sesuatu, yaitu janji Tuhan yang tidak mungkin akan membiarkan umat Tuhan selama-lamanya dalam kondisi kayak demikian. So, Theodore Beza mengatakan bahwa John Calvin dalam akhir hidupnya itu seperti pemazmur yang sedang bermazmur di hadapan Tuhan. Luar biasa. Saudara, kalau saya perhatikan, John Calvin memang mengajarkan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu, tapi dia adalah orang yang menghidupi apa yang dia ajarkan ini. Dia mengatakan dalam akhir hidupnya sakit luar biasa, banyak penyakitnya dia mengatakan, ya Tuhan, Engkau sedang meremukkan aku, Engkau sedang menghancurkan aku pada saat ini. Jadi dia melihat tangan Tuhan itu yang sedang bekerja, bukan tangan setan yang sedang bekerja pada saat itu, tapi tangan Tuhan itu sedang bekerja meremukkan dia. Tapi saya bersyukur, tangan yang meremukkan aku adalah tangan Bapakku yang mengasihi aku, bukan tangan setan. Apa yang terjadi dalam hidup kita, kalau engkau adalah anak Tuhan, engkau tidak mengatribusikan kepada sesuatu hal yang di luar daripada Tuhan. Saya pernah mengatakan satu kalimat pada zaman daripada COVID, Omikron, saudara. Ya, Omikron itu kata daripada Micron, saudara. Kasih Tuhan kepada anak Tuhan. Fakta bahwa dia kena Omikron, kena COVID, itu bukan berarti bahwa Tuhan itu sedang meninggalkan dia. Kasih Tuhan tidak pernah bergeser 1 mikron pun ketika engkau mendapatkan Omikron tersebut, saudara. Saya katakan bahwa kasih Tuhan itu tetap ada padamu. Engkau mendapatkan Omikron bukan berarti engkau sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Engkau mengalami kematian, engkau mengalami kesedihan pada saat ini bukan berarti bahwa Tuhan itu sedang angkat tangan dalam hidupmu. Enggak, Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Soalnya Tuhan, ini John Calvin melihat tangan Tuhan itu bekerja dalam hidup dia, meremukkan dia, tapi tangan yang meremukkan dia adalah tangan Bapa yang mengasihi dia. Dia tidak mengatribusikan tangan ini kepada tangan orang-orang yang tidak dikenal, pribadi-pribadi yang dikenal, atau force yang tidak diketahui, impersonal force, tidak.
tapi tangan Bapa yang mengasihi dia, yang sedang membentuk dia. Saudara, luar biasa sekali kalau saya perhatikan di sini. Saya percaya penulis Ratapan, orang Yahudi yang mengerti arti daripada teologi yang benar dan meratap, percaya tangan Tuhan itu ada di mana-mana. Oleh karena itu mereka bisa datang kepada Tuhan dan meratap di hadapan Tuhan. Tapi tidak cukup mengetahui teologi ini, tidak cukup untuk bisa menikmati Tuhan. Saya mau bawa Anda sekalian membaca Ratapan pasal yang kelima, saudara. Ratapan pasal yang kelima, ayat yang ke-21, 22. 21, 22 itu nanti menjadi ayat terakhir dalam kitab Ratapan. Setelah itu tidak ada lagi kitab Ratapan. Jadi ini adalah penutup daripada kitab Ratapan. Setelah itu kitab Yeskiel, saudara. Kitab Ratapan pasal yang kelima, itu LAI memberikan suatu title, doa untuk pemulihan. Jadi, coba perhatikan satu hal ya. Peratap itu mengharapkan pemulihan daripada Tuhan. Ketika meratap, itu bukan sedang ngomel sama Tuhan, bukan sedang nangis sama Tuhan, tapi mengharapkan pemulihan daripada Tuhan. Tidak pernah orang yang meratap kepada Tuhan, itu akhirnya jatuh dalam kelemahan despair, atau depresi dan seterusnya. Enggak, mereka waktu datang kepada Tuhan, tahu bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Mereka datang kepada Tuhan karena mereka percaya kepada janji pemulihan daripada Tuhan. Luar biasa sekali. Jadi menikmati Tuhan, saudara. Saya akan membawa kita melihat pasal yang kelima, ayat ke-21 dan 22. Dalam bahasa Indonesia saya akan bacakan, saudara ya. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala, atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkahkah engkau terhadap kami? Tanda tanya, ada dua tanda tanya di sana. Sayangnya, dalam bahasa Indonesia, kitab Ratapan itu diakhiri dengan tanda tanya. Sangat sayang sekali bagi saya. Ya, seharusnya bukan sedang mempertanyakan karakter daripada Tuhan, seharusnya sedang memberikan suatu kalimat atau pertanyaan rhetorical kepada Tuhan. Jawabannya adalah tidak mungkin. Kalau saya baca, saudara, bahasa Asia mungkin kesannya kayak demikian. Ya, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala, tanda seru di sana. Kecuali engkau sudah membuang kami sama sekali. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan akan membuang daripada umat Tuhan sama sekali. Tidak mungkin, saudara. Sangat murka, atau engkau sangat murka terhadap kami. Tidak mungkin Tuhan itu sangat murka terhadap kita anak-anak Tuhan. Kalau engkau adalah anak Tuhan, maka Tuhan mungkin akan mendidikmu, tapi tidak akan menghajarmu. Sangat sayang sekali dalam Ibrani pasal yang ke-12, Tuhan itu dikatakan di sana, disiplin, kata disiplin, mendisiplin anak-anaknya, itu diganti dengan kata menghajar anak-anaknya. Kalau menghajar anak-anaknya, itu menghajar anak, itu kayak ada kesan hukuman, saudara. Tuhan itu menghukum yang bukan anak Tuhan, tapi mendisiplin mereka yang adalah anak Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan itu terus end up ya, itu akhir hidupmu cuma merasakan disiplin daripada Tuhan saja, tidak pernah merasakan betapa manisnya Tuhan tersebut. Tuhan itu sedang bekerja, dan Tuhan yang demikian itu akhirnya orang yang meratap di hadapan Tuhan mengatakan suatu hal. Saya tahu, how long, oh Lord, saya bisa bertanya kalimat ini karena saya tahu bahwa ada pemulihan daripada Tuhan untuk umat daripada Tuhan. Saudara, saya akan bicara mengenai ratapan. Saudara, orang-orang pada zaman itu, orang Yehuda, itu mungkin tidak seperti saat ini, orang Indonesia. Saya tidak tahu, engkau sedang meratap atau tidak pada saat setelah pemilu, saudara. Saya tidak tahu, saudara ya. Ada orang yang meratap, ada orang yang bahagia, saya tidak tahu, saudara. Tetapi jangan lupa, jangan sampai hal perbedaan pilihan kayak demikian membuat akhirnya perpecahan di dalam gereja. Kalau mereka tidak bertobat, jangan lupa tidak ada satupun calon yang akhirnya ditebus oleh Tuhan. Tuhan mati bagi mereka. Tapi mungkin ketika saudara beradu pendapat dan seterusnya, Tuhan mati bagi orang yang saudara tidak setuju. Jangan sampai hal ini memecah gereja yang Tuhan kasihi, saudara. Tapi saya tidak tahu kondisi Anda adalah orang yang berbahagia atau sedang meratap pada saat ini, saudara. Tapi orang Israel itu kondisinya itu lebih daripada saat ini. Saudara, pada saat ini Indonesia, entah pemimpinnya siapa, tapi relatively itu sangat prosperous sekali, saudara. Saudara bayangkan pada saat itu geopolitik daripada Israel itu sedang tergoncang, saudara. Itu Assyria itu sedang turun. Asia itu pernah berjaya dan akhirnya pernah membuang Israel utara ke Assyria, saudara. Tapi Asia itu saat itu sedang turun. Babylon yang di sebelah timur itu sedang naik, saudara, dan akhirnya Babylon menghancurkan Ninive, ibu kota daripada Assyria. Mesir itu sedang naik juga, pernah temporary naik dan akhirnya hancur lagi, turun lagi. Bangsa-bangsa di sekitar daripada Yehuda itu sedang menguatkan diri dan memutuskan untuk berkoalisi untuk melawan Babel.
Bahkan nanti Edom, musuh bebuyutan daripada Yehuda, saudara, Israel, itu akhirnya pernah masuk sampai ke Yehuda Selatan. Jadi saudara, itu sangat tumultuous sekali kondisi pada saat itu, saudara. Sangat tidak menentukan sekali. Dan tidak mungkin pada saat ini kita bisa compare kondisi bangsa Indonesia dengan saat itu yang dialami oleh orang-orang Yehuda. Saudara, pada saat itu, di tengah-tengah segala kehancuran daripada bangsa Yehuda yang Yeremia lihat dan Yeremia nubuatkan, saudara, Tuhan memberikan suatu perintah kepada Yeremia yang lain, saudara, untuk dia membeli sebidang tanah. Itu adalah suatu hal, tindakan simbolik yang harus dilakukan oleh Yeremia untuk mengatakan apa? Saudara, saya percaya, saudara, tidak ada satu orang pun tempat ini kalau mau investasi sesuatu adalah investasi kepada sesuatu yang akan turun nilainya. Semua berharap kalau bisa investasi pada sesuatu yang harus naik nilainya, bahkan naik sangat cepat sekali, kalau bisa 2 kali lipat setiap tahun. Saudara, nggak tahu investasi kayak apa, kayak demikian, saudara. Saudara, di Jakarta kalau ada orang mau beli tanah, biasanya orang akan tanya, ini tanah daerah banjir atau enggak? Itu pertanyaan pertama, daerah banjir atau enggak? Karena Jakarta is sinking. Kalau Malang enggak mungkin sinking ya, Malang enggak sinking, Malang di atas gunung. Saudara. Kalau Malang sinking ya Jakarta udah tenggelam, saudara. Ya, ini Jakarta is sinking. Jadi orang akan tanya, ini tanah adalah tanah yang banjir atau enggak daerah sini. Sangat senang sekali kalau beli dalam suatu kompleks perumahan di mana tanah tersebut adalah tanah yang dijamin tidak akan banjir 1000 tahun. Kok bisa tahu ya? Tidak akan banjir 1000 tahun, itu pompanya kayak apa? Tapi orang sangat senang beli tanah di tempat itu. Soal Yeremia itu tahu bahwa tanah yang akan dia beli adalah tanah yang segera akan dihancurkan oleh Tuhan. Dia bukan cuma menubuatkan saja, dia melihat semua hal ini dan dia akhirnya membeli sebidang tanah, dan harga yang dibeli tanah tersebut itu bukan murah. Adalah tanah yang diperkirakan pada beberapa bulan daripada gaji orang rata-rata pada saat itu. Kalau saudara ada harus investasi sebidang tanah, beli sebidang tanah dengan harga yang tidak murah, beberapa bulan hidupmu tersebut kau tidak akan sembarangan beli tanah. Kau akan beli tanah di tempat tanah yang sangat baik sekali. Yeremia membeli tanah yang dia beli, tanah yang segera akan dihancurkan oleh Babel. Tetapi Tuhan mengatakan, belilah tanah tersebut. Mengapa? Sebagai suatu bukti bahwa aku akan segera merestorasi bangsa Yehuda, bangsa Israel. Aku akan mengembalikan mereka ke tanah ini, dan mereka akan mendapatkan tanah milik pusakanya kembali. Sekarang belilah tanah tersebut. Yeremia membeli, yang menjual itu adalah cousin daripada Yeremia, dan itu adalah suatu orang yang menjual, mungkin dia senang sekali jual tanah tersebut. Tidak boleh orang Israel jual tanah, itu tidak boleh. Tapi pada saat itu Yeremia membeli tanah tersebut, orang itu melepaskan tanah tersebut, dan dia pikir dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan menjual tanah tersebut, dan Yeremia membeli tanah tersebut, saudara. Suatu hal yang sangat luar biasa sekali terjadi, dan ini adalah tanda suatu hal yang simbolik yang harus Yeremia lakukan. Saya mau tanya kepada Anda sekalian, saudara tidak tahu ya, Malang ini tidak aman, Malang ini is sinking, karena ada satu amarah Tuhan yang akan datang atas seluruh dunia termasuk kota Malang. Saudara mungkin tidak mengalami atau tidak khawatir dengan banjir, tetapi saudara jangan lupa bahwa Tuhan itu akan menghukum seluruh dunia ini dengan api. Tapi saya mau tanya satu hal yang lain. Tuhan bukan mengatakan bahwa ini dunia akan dihancurkan. Tuhan akan menggantikan dunia ini dan menghapus atau memurnikan dunia ini dengan api. Lalu akhirnya ada langit dan bumi yang baru. Anda semua memiliki langit dan bumi yang baru. Kalau Anda adalah anak Tuhan, Anda mendapatkan janji langit dan bumi yang baru tersebut. Saya mau tanya, apa sikapmu terhadap dunia pada saat ini? Saudara? Apakah engkau melihat dunia pada saat ini adalah dunia yang terus-menerus kekal, dunia akan sama terus, atau dunia akan segera dihakimi? Dan kalau dunia adalah segera dihakimi, lalu sikapmu itu apa? Orang Kristen tidak diajarkan untuk mengabaikan dunia pada saat ini. Mereka diajarkan untuk menebus dunia pada saat ini, saudara. Karena mereka adalah orang yang sudah mengalami penebusan tersebut, dan mereka adalah agen daripada penebusan Tuhan untuk dunia di sekitarnya. Demikian juga dengan Yeremia, ketika dia membeli sebidang tanah, dia sedang melakukan agen penebusan Tuhan untuk tanah tersebut. Saya kembali kepada hidup Yeremia, saudara. Kalau saya perhatikan hidup Yeremia itu hidupnya tuh tidak gampang, saudara. Yeremia itu hidupnya dia memprediksi atau menubuatkan kehancuran daripada Yerusalem, kehancuran daripada Bait Allah. Siapa yang senang mendengarkan nubuatan daripada Yeremia ini? Mungkin tidak ada orang, dan berkali-kali Yeremia itu akan hampir dibunuh mati, saudara. Saudara, tradisi gereja tidak dicatat dalam Alkitab, tidak harus benar, tapi tidak harus salah juga. Tradisi gereja mengatakan Yeremia itu mati dilempar batu di Mesir, saudara.
dilempar batu sampai mati, dan dia akhirnya menjadi martir di sana karena orang tidak suka dengar message-nya dia. Bahkan mungkin seumur hidupnya dia ada 2 orang yang mendengarkan message dia itu secara positif. Yang pertama adalah Baruk yang menjadi juru tulisnya dia, dan yang kedua di dalam Yeremia pasal yang ke-38, saudara, ya, Ebed-Melek, seorang yang bukan orang Israel tapi bekerja sebagai sida-sida di Yerusalem, saudara. 38, ya, Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, atau mungkin lebih tepat dikatakan, atau saudara mengerti perigi sebagai well, sumur. Dia dimasukkan dalam sumur, dan dia ditolong oleh seorang yang namanya Ebed-Melek. Saudara akan membaca ayat yang ke-7, ya, 38 yang ke-7. Tetapi ketika didengar oleh Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, ya, seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi, sumur, pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin, dan seterusnya saya akan baca. Tapi Ebed-Melek ini akan datang kepada raja dan meminta untuk menyelamatkan Yeremia, mengeluarkan Yeremia. Kecuali 2 orang ini, Baruk dan Ebed-Melek, itu tidak ada orang lain, mungkin kita tahu, yang menerima message daripada Yeremia secara positif. Tidak ada. Mereka semua akhirnya menghakimi Yeremia atau nggak senang dengan Yeremia. Siapa yang suka mendengarkan message daripada Yeremia yang keras kepada orang-orang Israel yang mengharapkan pelepasan pada saat itu, saudara. Saudara, luar biasa sekali Yeremia, bahkan mungkin hidup daripada seluruh hidup Yeremia dipanggil untuk tidak menikah sama sekali. Yeremia tidak menikah, dan dia akhirnya dipanggil untuk menjadi juru bicara Tuhan yang taat, yang setia, apapun message yang harus dia keluarkan. Orang menolak dia, tapi dia terus memberikan message daripada Tuhan yang setia. Bukan Hanania yang akhirnya memberikan message yang suka didengar oleh orang. Yeremia adalah orang yang memberikan message yang memang Tuhan mau dia beritakan walaupun tidak suka didengarkan oleh orang. So, saya akan menyimpulkan beberapa hal daripada kitab Yeremia ini dan kitab daripada ratapan yang kita baca. Kita kembali ke Yeremia pasal yang ke-28, saudara. Di dalam Yeremia pasal ke-28, saudara perhatikan satu hal. Saudara, ada pembentukan daripada Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan itu tidak singkat. Bukan 2 tahun kuk daripada Babel itu akan dihancurkan. Hanania menghancurkan kuk daripada kayu. Tuhan katakan, oh oke, kamu hancurkan kuk kayu, kamu pikir kamu hebat. Saya gantikan kuk daripada besi yang lebih berat lagi. Nggak mungkin bisa kamu hancurkan, bahkan kamu mati dalam tahun ini juga kamu akan mati karena kamu sedang menghasut umat daripada Tuhan. Maka Hanania itu mati dalam bulan yang ke-7 tahun tersebut. Saudara, ini tidak lama setelah dia menghancurkan kuk daripada Yeremia tersebut. Saudara perhatikan di sini, saudara perhatikan dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-10, saudara, ya. Ayat ke-9, jangan dengarkan mereka. Ayat ke-8, jangan dengarkan nabi-nabimu yang ada tengah-tengahmu, juru-juru tenungmu. Jangan kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Tidak, karena mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak pernah mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara, bukan 2 tahun, tapi 70 tahun. Saudara, saya bayangkan ya, bukan 2 tahun, tapi 70 tahun itu sangat lama sekali. Mungkin banyak orang di Babel itu mengharapkan kalau bisa tuh cepat keluar daripada Babel dan kembali ke tanah pusaka mereka. Mereka mengapa harus spend waktu yang terlalu lama di Babel, tetapi mereka ada sebagian yang akan mati di Babel, saudara. Mereka tidak bisa pulang, mereka tidak pernah akan bisa lihat tanah pusaka mereka lagi. Mereka harus mati di Babel. Saudara perhatikan di sini. Tetapi dalam penantian mereka, dalam pembentukan Tuhan, jadi kita akan bicarakan ya, mengapa mereka sedang dibentuk oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, kamu jangan menanti dengan pasif. Saudara perhatikan ya, message daripada Yeremia kepada mereka. Saya baca dari ayat yang ke-5, pasal yang ke-29, saudara. Pasal 29 ayat ke-5, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasil. Jangan dirikan tenda, dirikanlah rumah. Dirikan rumah itu tidak gampang, perlu suatu hal yang permanen dan seterusnya. Mendirikan di sini bukan cuma rumah saja, tapi buatlah kebun untuk kamu nikmati hasil. Kebun itu bukan suatu hal yang dinikmati cepat, enggak. Kebun adalah suatu hal yang harus dirawat jangka panjang dan seterusnya. Cara di sana bukan menunggu saja secara pasif, tapi engkau harus mengusahakan sesuatu secara aktif. Mendirikan rumah, membuat kebun, bahkan ayat ke-6 kalau saya baca di sana, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan,
Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ketika saya membaca ayat ini, saya teringat dengan Kejadian pasal 1 ayat ke-28, perintah daripada Tuhan yang pertama-tama yang Tuhan berikan kepada manusia. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan seterusnya. Di sini, bahkan ketika mereka sedang di dalam tanah pembuangan, Tuhan mengatakan, doesn't matter what your condition is, lakukanlah perintah Tuhan tersebut. Orang yang menikmati pembentukan Tuhan adalah orang yang tidak menantikan waktu yang tepat untuk melakukan perintah Tuhan. Banyak orang Kristen yang akhirnya ketika dibentuk oleh Tuhan, menantikan waktu yang tepat untuk melakukan perintah Tuhan. There is no better time than now untuk melakukan perintah Tuhan. Tidak ada kondisi yang lebih baik dalam melakukan perintah Tuhan. Dalam kondisi apapun, kamu merasakan engkau hidup terpuruk, engkau tetap harus melakukan perintah daripada Tuhan. Dan nanti dalam seminar besok, saudara, saya akan membicarakan mengenai apa maksud daripada perintah Tuhan ini, beranak cucu dan seterusnya, apa maksudnya. Tuhan memberikan perintah yang pertama-tama ini, tapi saudara perhatikan di sini, mereka walaupun ada di Babel, mereka harus tetap melakukan perintah Tuhan yang pertama-tama ini. Saudara, bukan itu saja, kalau saudara perhatikan ayat selanjutnya, saudara. Ketujuh, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah juga kesejahteraanmu. Saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk bukan tinggal diam pasif di mana kita berada. Saudara, tadi pagi di Geri Andika saya khotbah mengenai Lot dan juga mengenai Abraham, bagaimana mereka berpisah. Dan kalau saya perhatikan, Lot akhirnya semakin lama semakin dekat kepada kota Sodom, dan akhirnya tinggal dalam kota Sodom. Dan akhirnya Kejadian pasal 19 itu Lot sudah menjadi orang yang penting di kota Sodom, bagian yang sangat penting di kota Sodom. Susah, menarik sekali ketika Lot akhirnya harus dikeluarkan dari kota Sodom, dipaksa oleh malaikat, ditarik tangannya, itu malaikat grab his hands dan menarik dia keluar daripada kota Sodom. Lot tidak mau keluar daripada kota Sodom, tetapi walaupun demikian, 2 Petrus pasal yang kedua, ayat ke-7, khususnya ayat ke-7 dan seterusnya, itu mengatakan Lot adalah orang yang benar. Orang benar ini itu feel tormented, hatinya itu tertusuk terus melihat segala kefasikan yang ada dalam kota Sodom. Tapi waktu dia keluar daripada kota Sodom, dia bukan keluar dengan 10 orang sesuai dengan doa daripada Abraham. Oh tidak, saudara, Abraham itu doa pikirnya masa sih tidak ada 10 orang benar dalam kota Sodom. Masa tidak ada 10 orang benar? Lot, istrinya Lot is Lot, ya. Lalu kedua anaknya, kedua anak mantunya, calon mantu, lalu ada gembala. Masa tidak ada 10 sih? Tidak mungkin tidak ada 10. Ternyata 5 pun tidak ada, saudara. Abraham sudah berhenti pikir 10 itu sudah safe number, very safe number bagi Abraham. Tapi ternyata 5 pun tidak ada. Dan ketika 4 orang itu keluar, istri daripada Lot pun tidak selamat, saudara. Hanya 3 orang yang selamat. So, kalau saya mikirkan satu hal, saudara, kalau Tuhan itu hanya melakukan apa yang didoakan oleh Abraham, maka Lot itu harus dihukum mati di Sodom, sebagai orang-orang yang lainnya. Tapi Tuhan tidak melakukan apa yang Adam doakan. Dia melakukan lebih daripada Adam, apa yang Abraham doakan. Nah, di sini Abraham mendoakan 10, tapi Tuhan menyelamatkan hanya 3, saudara. So, begini juga dengan hidup kita. Doa dalam hidup kita itu tidak sempurna, tapi Tuhan melakukan sesuatu lebih daripada apa yang bisa kita doakan. Dalam kebaktian penghiburan orang-orang yang baru kehilangan, yang dikasihi, saya selalu mengatakan satu kalimat. Karena dalam WhatsApp message saya bicarakan hal tersebut juga. Semoga Tuhan memberikan kekuatan lebih daripada apa yang kamu pernah minta kepada Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan lebih daripada apa yang kau minta daripada Tuhan, yang kau pikir kamu perlukan daripada Tuhan. Karena mengapa? Doa kita itu tidak pernah sempurna, saudara. Dan Tuhan kalau hanya melakukan apa yang kita minta saja, maka kita celaka sekali. Tuhan melakukan beyond that, even more, karena kita adalah tidak sempurna, tapi yang berdoa syafaat untuk kita itu sempurna, saudara. Tuhan Yesus Kristus berdoa syafaat untuk kita, Roh Kudus berdoa syafaat untuk kita. Dia yang berdoa sempurna kepada Bapa on our behalf. Dia bisa mendoakan apa yang tidak bisa kita doakan. Coba kembali ke ayat di sini, saudara. Lot adalah orang yang righteous, tapi steril, tidak menghasilkan satu orang benar apapun, kecuali anaknya. Istrinya pun harus dihukum mati oleh Tuhan. Tidak ada kehadiran Lot di dalam kota Sodom itu mungkin belasan tahun, paling maksimum mungkin saya perkirakan 20 tahun.
Tidak ada satu orang pun di Sodom itu yang berhasil dia menangkan. So mungkin bisa mengatakan, mungkin Sodom terlalu keras atau berdosa sangat besar di hadapan Tuhan, tapi bahkan nanti gembalanya, hamba-hamba itu tidak ada yang mengikuti dia. Berbeda dengan Abraham, saudara. Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-17 ketika dia disunat itu akhirnya seluruh orang dalam rumah itu ikut disunat. Jadi dia mengakui, mereka mengakui walaupun mereka mungkin diambil daripada tempat-tempat yang berbeda, dari Mesir, daripada Haran dan seterusnya, tapi mereka mengakui dan mengikuti iman daripada Abraham. Tapi Lot tidak demikian. Ketika dia keluar, saudara perhatikan, tidak ada satu orang pun yang keluar bersama dengan Lot. Bukankah dalam Kejadian pasal 13 kita melihat gembala daripada Lot itu bertengkar dengan gembala daripada Abraham. Jadi banyak, tapi akhirnya tidak menularkan, iman yang tidak menular. Soal ini gambaran yang pada hari ini saudara bisa melihat Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang benar yang pasif, tempat di mana kita berada. Mungkin melihat banyak rohani kekudusan yang terjadi di sekitar Anda, banyak kefasikan yang terjadi. Tapi saudara tetap diminta oleh Tuhan untuk ayat ke-7 yang di sini mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku tempatkan? Saudara, saya bahkan berani mengatakan kemana aku buang pada saat ini. Saudara jangan pikir bahwa ini adalah tempat di mana surgamu, tempat yang sementara, di mana surgamu itu lebih indah daripada yang dijanjikan kepadamu, yang akan diberikan kepadamu itu lebih indah daripada kota Malang ini, saudara. Ini bukan surga, ini tempat yang kita bisa anggap adalah sampah daripada dunia juga. Tuhan menjanjikan jauh lebih indah daripada itu. Tapi kalau kita menganggap kota ini sangat indah, kita tidak mungkin bisa menjadi berkat daripada Tuhan. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali. Kita harus secara aktif mengusahakan kota di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Saya mau tanya, berapa sering Anda berdoa untuk orang-orang sekitarmu? Berapa sering Anda berdoa untuk kota Malang? Berapa sering Anda untuk melihat dosa daripada kota Malang ini dan akhirnya merasakan bagian dari kota Malang ini dan berdoa kepada Tuhan? Saudara, berdoalah bagi kota Malang ini karena kesejahteraan kota ini juga adalah kesejahteraan daripadamu pada saat ini. Saudara, ini adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh orang yang secara aktif menikmati pembentukan daripada Tuhan, bukan secara pasif hanya minta deliverance daripada Tuhan, tapi mengusahakan suatu hal yang baik. Soal aspek yang lainnya saya mau ajarkan kepada Anda, saya memikirkan mengenai hal ini ya. Mengapa kok orang-orang Israel itu harus mengalami pembuangan? Daniel yang misalnya dibuang oleh Tuhan ke Babylon, bukan seorang yang bejat, bukan. Daniel adalah seorang yang sangat baik sekali. Mengapa dia harus dibuang ke Babylon? Luar biasa sekali, saudara-saudara perhatikan satu hal ini. Ketika kita hidup dalam satu komunitas, kita dibentuk oleh komunitas itu, saudara. Orang yang tidak mau menerima disiplin daripada Tuhan oleh karena komunitas tersebut, mereka tidak mungkin bisa menjadi berkat Tuhan atas komunitas tersebut, tidak mungkin. Saudara tahu, saudara merasakan deh, saudara adalah bagian daripada orang yang berdosa di tempat ini. Saudara merasakan atau tidak, ketika saya datang ke Indonesia, saya adalah orang Indonesia yang mengalami culture shock di Indonesia, saudara. Biasanya orang bule mengalami culture shock, tidak pernah orang Indonesia mengalami culture shock di Indonesia. Di Amerika, saya hidup di Amerika itu 24 tahun, apapun yang saya lakukan di sana itu tentram, semua itu by law, ada law yang jelas sekali, saudara. Sampai ke Indonesia, ya ampun, saudara, itu semuanya kok kayak raja atas hidupnya mereka sendiri ya. Mau berhenti dimanapun, mau jalan di trotoar, sepeda motor naik di trotoar juga oke. Ya akhirnya mobil parkir di trotoar juga ada, saudara. Saya tidak tahu di Malang bagaimana, mungkin Malang lebih bagus daripada Jakarta, saudara. Tapi saya agak bingung kadang-kadang di Jakarta ini ngapain trotoar dikasih warna kuning, lalu kasih itu ya, kasih tanah yang tidak rata supaya orang yang pakai kursi roda itu bisa berjalan di atasnya, tapi ada mobil, ada warung yang ada di atasnya, itu tidak bisa jalan orang-orang tersebut. Ini mau apa kota ini, saudara? Semua mau melakukan sesuatu berdasarkan karena menganggap diri penting, saudara. Ini seperti kayak hakim-hakim. Pada hakim-hakim tersebut, orang Israel itu menganggap diri adalah raja, dan mereka menganggap bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka kehendaki. Suatu hari, saya mungkin tahu ya, kalau di Indonesia itu, traffic itu bisa, atau saudara terbiasa atau bahkan melakukan hal ini. Tapi di Indonesia itu, traffic itu ajaib, saudara. Saya mau ngomong apa, ajaib gitu ya. Itu saya pernah mengalami sedang nyetir, dia kaget loh, kok ada sepeda motor lawan arah, saudara ya. Itu masih belum mengagetkan. Tiba-tiba satu hari saya melihat truk lawan arah, saudara.
Di hadapan saya ada truk, ini mau apa? Truk tinggal bayar 5.000 di Jakarta, diantri sama orang tuh akhirnya lawan arah dan akhirnya belok tempat yang lainnya dan seterusnya. Karena convenient mereka bisa melakukan hal tersebut. Suatu hari, kalau saya tahu di Jakarta, saya pernah datang ke Jakarta, di antara Kemayoran dan Sunter itu ada satu tempat sebelum kita masuk ke Sunter itu ada di depan Jubile, itu ada lampu merah, itu orang biasanya berhenti, bahkan saya heran, tidak bisa berhenti belakang garis orang Indonesia itu. Mereka harus melewati garis, mobil lah lewat garis, sepeda motor lewat garis. Tiba-tiba suatu hari kok rapi ya, saya lihat kok rapi. Semua berhenti di belakang garis, kok apa yang terjadi? Saudara tahu lah apa yang terjadi ya pada hari itu. Ada polisi di depan, saudara. Ada polisi di depan dan semua orang akhirnya ngerem di belakang garis, tidak berani akhirnya melewati garis. Rapi karena diperhatikan oleh orang lain. Kita hidup di satu zaman di mana dosa sekitar kita, komunitas kita itu mempengaruhi kita. Saya tidak tahu bagaimana saudara merasakan hal ini. Ketika saya datang ke Indonesia, saya tidak tahu ya, harus naik pesawat terbang. Ketika dipanggil pesawat terbang, gate-nya open, itu orang tidak ngantri, nggak ada gelombang satu. Saya mungkin biar rapi, saudara, tapi beberapa tahun yang lalu, semua orang langsung ngebrul semua ya. Dari tengah-tengah bangsa yang semua yang ngebrul, saudara ikut ngebrul. Saudara tunggu dipanggil, ya nggak kebagian tempat bagasi di atas, saudara ikut ngebrul, saudara ya. Dan akhirnya ikut melakukan dosa yang sudah lumrah dilakukan oleh orang yang lainnya. Soalnya saya pernah berbicara dengan seorang perempuan, dia baru datang dari Amerika, orang Indonesia juga. Ketika dia masuk mau ke WC, saudara tahu toilet wanita kadang-kadang penuh, saudara. Dia tunggu, dia berdiri menunggu toilet itu akhirnya dibuka. Ketika ada satu toilet dibuka, dia baru mau melangkah, orang ini sudah mengambil toilet tersebut, saudara. Tidak peduli lu berdiri di mana, pokoknya saya mau kencing, saat ini ada toilet yang available, saya akan ambil. Jadi dia katakan, percuma ya di Indonesia ngantri ya. Percuma di sini ngantri, kalau enggak ya saya ambil dari tadi, tidak usah ngantri kayak demikian. Saya pikir orang akan ngantri di belakang saya, karena mereka tidak melakukan kebudayaan antri. Saudara. Ketika saya mau turun daripada kapal terbang, ini masih terjadi sampai sekarang, saya merasakan kalau di Amerika tuh orang, for some reason, orang di luar negeri itu, menurut saya itu lebih sopan kadang-kadang daripada orang Indonesia. Kita diajar di Indonesia waktu kecil ya, gotong royong lah, apalah, semua omong kosong kali ya. Kalau sudah besar, saya lihat kok nggak gini ya. Ya orang di Amerika tuh bisa ya, silakan jalan dulu atau bagaimana, mempersilakan orang lain untuk jalan dulu. Orang Indonesia, saya nggak ngerti loh, padahal langkah saya kok bisa lebih cepat daripada engkau gitu ya. Tapi di gerbang mungkin saya sampai duluan juga gitu ya. Tapi akhirnya dia ngotot harus jalan, mepet-mepet jalan keluar daripada aisle. Semuanya mepet-mepet, dia kasih saya keluar dari aisle. Saya agak bingung, kok pelit banget ngasih jalan kepada orang yang lainnya. Banyak hal yang kita bisa lihat, saya terbiasa dengan hidup di Amerika di mana orang tuh belajar ngasih jalan, ngalah kepada orang lain. Kalau ada bus di Amerika, ketika bus sudah keluar tanda stop sign, itu semua mobil depan belakang semuanya berhenti, saudara. Kenapa? Karena ada satu orang yang akan nyebrang, satu anak-anak akan nyebrang jalan. Kalau di Indonesia, siapa yang mau berhenti, saudara? Semua kan, ya ini mereka pikir bus ini gendeng ya, berhenti ya. Mereka akan langsung menyalip bus tersebut. Saya pernah ke China. Ternyata waktu ke Shanghai mendarat di sana, pesawat terbang itu tidak ada belalainya, harus turun dan harus nyebrang. Waktu saya mau menyebrang, itu zebra cross, jelas saya di zebra cross. Tapi bus itu datang dan saya lihat bus kok berhenti, tidak memperlahankan kecepatannya. Dan orang yang supir bus itu melihat saya juga, kok orang ini mau terus jalan terus, kita saling-saling melihat gitu ya. Ini mau apa? Akhirnya saya mengalah. Saudara. Kalau di Asia, mungkin yang besar yang menang, bukan yang kecil yang diperhatikan, yang besar yang menang. Kalau di Amerika, yang kecil yang diperhatikan. Kalau menurut saya ini adalah culture daripada Kristen, masuk di dalamnya. Yang besar pun akhirnya mengalah untuk yang kecil. Bahkan Tuhan itu memberikan nyawanya bagi orang yang berdosa juga. Ada culture daripada kekristenan yang masuk ke dalam hal ini, saudara. Saya tidak mengatakan ini lebih lanjut lagi, saudara. Tapi kalau saya perhatikan, Yesaya juga kita buka Yesaya. Yesaya pasal yang ke-6, saudara. Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Lalu kata, ini perikop Yesaya bertemu dengan Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Lalu dia berkata ayat ke-5, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam.
Ya, saya mengatakan cilakalah aku orang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah komunitas yang juga najis bibir. Saya tidak tahu bagaimana saudara mengatakan di hadapan Tuhan, kita hidup di satu zaman yang penuh dengan individualisme. Celakalah aku, tapi tidak pernah mengatakan celakalah aku karena aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan karena kesalahan komunitas. Saudara, kalau mau bentuk saya, Tuhan kalau mau bentuk saya, kalau mau menghukum saya, karena kesalahanku secara pribadi, bukan kesalahan orang yang lainnya, tapi hal ini tidak dikenal di dalam Alkitab, saudara. Tuhan tuh menghakimi dan mendisiplin Daniel karena kesalahan daripada orang-orang lainnya di dalam Yehuda. Dia menghakimi Daniel. Orang yang tidak mau dihakimi oleh Tuhan, disiplin oleh Tuhan, khususnya anak Tuhan, ya, disiplin oleh Tuhan, karena kesalahan komunitas, tidak mungkin bisa menjadi berkat bagi komunitas tersebut, tidak mungkin, saudara. Maka di sini satu hal yang sangat unik sekali, Yeremia tuh menunjukkan bahwa banyak anak Tuhan di Yudea pada saat itu dan mereka akhirnya mendapatkan disiplin daripada Tuhan karena bukan masalah mungkin personal sins-nya dia, tapi karena masalah dia hidup di suatu komunitas yang sedang didisiplinkan oleh Tuhan. Saudara, aspek yang lainnya kita bisa lihat, coba kita buka Ratapan, saudara. Kita lihat Ratapan yang ketiga. Kalau tadi saya katakan ini banyak sekali ya kata kerja aktif dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-17 khususnya kalau saya perhatikan ayat yang misalnya, saya simpulkan saja ayat yang ke-15, 16, dan 17. 15, 16. Ya, 17 kalau saya baca ya, itu banyak hal yang dia alami sampai penulis daripada Ratapan ini itu mengatakan engkau sudah menceraikan nyawaku daripada kesejahteraan, aku sudah lupa akan kebahagiaan. Lalu 18 mengatakan sangkaku, dia berpikir ya, sangkaku sudah hilang lenyap segala kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. So, kalau saya perhatikan ya ayat 15, 16, saudara, dia mengalami suatu kepahitan yang luar biasa sekali. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, saudara. Memberi aku minum apa? Saudara tahu ibu itu apa? Racun, saudara. Kasih minum bukan soda yang manis, tapi Tuhan kasih minum itu racun. Ya, saudara lihat di sini. Bahkan ia meremukan gigiku dengan memberi aku makan apa? Bukan nasi yang keras, bukan roti yang keras, tapi batu kerikil, suruh makan, saudara. Jadi orang yang mengalami luar biasa kesulitan pembentukan Tuhan, dia akan menganggap bahwa Tuhan sudah memberi dia makan, bahkan kerikil itu bukan gusinya hancur, semua giginya itu akan hancur makan kerikil tersebut. Bahkan di sana dikatakan, ya ia menekan aku ke dalam debu, itu kayak dia sedang ditekan, masuk kepalanya ke dalam satu lapisan daripada debu. Dia harus akhirnya makan debu tersebut. Luar biasa sakitnya. Kalau saya perhatikan di sini, saya mendaftarkan paling tidak ada 24 kata kerja aktif yang Tuhan pakai di sini, dan subjeknya selalu Tuhan, objeknya selalu adalah manusia umat Tuhan yang menerima pembentukan daripada Tuhan. Tapi inilah Tuhan yang sedang membentuk kita, dan kita sedang mengatakan bahwa kita tidak menyalahkan siapapun, tapi kita sedang melihat bahwa Tuhan itu bekerja dimanapun. Itu adalah orang yang sedang menikmati pembentukan daripada Tuhan. Kalau engkau tidak bisa melakukan hal ini, tidak bisa melihat tangan Tuhan di mana-mana, bagaimana mungkin engkau bisa menikmati pembentukan daripada Tuhan? Tidak mungkin terjadi. Orang yang menikmati pembentukan daripada Tuhan adalah orang yang bisa melihat tangan Tuhan di mana-mana. Ya, sekali lagi kata daripada Calvin, engkau sedang meremukan aku, tapi aku bersyukur tangan yang meremukan aku adalah tangan Bapakku yang mengasihi aku. Bisa tidak kalian mengatakan kalimat ini? Di mana-mana aku melihat tangan Tuhan bekerja, tapi tangan Tuhan yang sedang bekerja. Bahkan waktu sakit pahit pun tangan Bapa yang mengasihi aku yang sedang bekerja. So, saya akan memberikan poin yang lain yang terakhir. Kalau saya perhatikan ada satu hal yang sangat menarik sekali, saudara. Ayat yang pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, saudara. By the way, saudara, kalau saya perhatikan ayat yang ke-22 sampai 24 ya, tak berkesudahan dan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Saya mungkin tahu ayat-ayat ini, kata-kata ini dari lagu ya, tahu ya ada lagu yang demikian. Saya pernah mendengarkan lagu versi yang lainnya di salah satu kota yang saya kunjungi. Orang waktu menyanyi, wah tepuk tangan seterusnya. Ya, senang sekali dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Dan sadar mereka bahwa kalimat ini diucapkan oleh mereka yang sedang menangis di hadapan Tuhan. Oleh orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, tapi mereka yang sedang menangis di hadapan Tuhan, sedang meratap di hadapan Tuhan. Dan orang itu akhirnya merasakan bahwa kasih setia Tuhan baru setiap harinya. Tapi ini hanya bisa terjadi kalau saudara melakukan apa yang tertulis dalam ayat yang ke-20 dan 21, saudara. 20 dan 21, jiwaku selalu teringat akan hal itu,
dan tertekan dalam diriku, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Saya tidak mengatakan bahwa kejadian pahit dalam hidup kita itu tidak mungkin bisa kita ingat lagi. Tidak mungkin, saudara. Kita pasti akan teringat terus dengan hal-hal yang mungkin pernah kita alami. Tetapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita, mereka yang menikmati pembentukan Tuhan tidak occupied dengan apa yang bisa mereka ingat di masa lalu. Tapi ayat 21 mengatakan, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Banyak kesalahan daripada anak Tuhan memperhatikan apa yang bisa mereka ingat. Yang mereka ingat hal yang buruk terjadi di hidup mereka, itu menjadi suatu perhatian, seakan-akan setiap saat hal buruk itu akan terjadi. Itu ya orang yang memperhatikan hal yang buruk, yang tidak enak yang terjadi di hidup mereka. Tapi di sini dikatakan, aku bisa teringat terhadap hal yang buruk tersebut, tapi aku memilih untuk melakukan satu hal yang lain. Aku akan memperhatikan, yaitu hal-hal inilah setiap hari itu selalu baru kasih setia Tuhan dan seterusnya. Orang yang menikmati pembentukan Tuhan akan menghitung, memperhatikan hal-hal indah yang terjadi di hidup mereka. Bukan occupied, tercengkeram oleh hal-hal yang mungkin pahit yang terjadi dalam hidup mereka. Ini satu hal yang penting yang harus kita pelajari. Saudara, saya pernah setelah menikah, lalu kita melakukan honeymoon di Cungko. Saya agak lupa tempatnya apa, tapi mungkin saudara tahu atau paling tidak pernah melihat gambaran ini. Itu ada suatu sungai yang sangat tenang sekali, saudara bisa lalui dalam sungai tersebut, kapal lewat sungai tersebut, lalu di kiri kanan itu ada batu yang menjulang tinggi. Ya, itu sangat indah sekali pemandangan. Saya lihat ke depan terus, saya lihat pemandangan luar biasa indah. Saya menikmati di ujung kapal, saya menikmati dan lihat pemandangan terus ya. Itu tidak ada kapal yang lainnya lewat di depan kita, tidak ada. Itu saya kapal yang pertama dan satu-satunya di lake tersebut. Saya melihat, wah luar biasa indahnya. Sampai satu saat tertentu, ada suara yang memanggil saya di belakang, saudara. Saya memanggil saya di belakang dan saya melihat ke belakang. Waktu saya melihat ke belakang, ternyata belakang juga luar biasa indahnya. Banyak orang yang hanya tidak mau, kalau bisa ya, belakang tidak usah diingat ya. Tapi mereka tidak pernah melihat bagaimana Tuhan juga memimpin dan memberikan hal yang indah di belakang mereka. Yusuf adalah seseorang yang mungkin tidak pernah tahu alasan mengapa dia mengalami semua hal ini. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dibuang sampai ke Mesir dan seterusnya. Dia tidak pernah tahu. Dan Alkitab tidak menuliskan dia mengomel satu kalimat pun, tidak pernah. Tapi saya percaya sebagai manusia yang berdosa, hanya Yesus yang tidak berdosa, sebagai manusia yang berdosa, dia pernah mempertanyakan atau paling tidak tanya sama Tuhan, mengapa dia harus mengalami semua hal ini. Sampai belasan puluhan tahun berikutnya, saat dia bertemu dengan kakak-kakaknya, dia mengatakan satu kalimat, engkau mereka-rekakan hal yang jahat bagiku, tapi Tuhan telah mereka-rekakan suatu kebaikan untuk hidup suatu bangsa. Engkau mungkin tidak tahu pada saat ini mengapa terjadi sesuatu dalam hidupmu. Engkau mungkin tidak akan pernah tahu, tapi saudara, ada hal yang indah yang sedang Tuhan lakukan, dan itu yang perlu engkau perhatikan. Saudara, jangan ingat hal-hal yang jelek saja dalam hidupmu, tapi memperhatikan ada belas kasih Tuhan yang menopang engkau untuk melalui suatu hal yang mungkin tidak indah dalam hidupmu. Saudara, kepada orang yang ketika sudah mengalami kematian ya, banyak orang yang bersaksi, wah saya menyesal karena mungkin sebelum dia meninggal kalimat terakhir ada pertengkaran dan seterusnya. Dia akhirnya mengalami penyesalan-penyesalan. Saya berkata, dan saya sebagai seorang gembala, saya harus berkhotbah menguatkan mereka keluarga yang sedang berduka, dan saya mengatakan tidak usah menyesal lagi, tidak usah keluarkan kalimat-kalimat penyesalan, itu ada gunanya semua. Tapi setiap kali terjadi mungkin hal-hal yang tidak kamu inginkan tersebut, coba cari, pasti kamu akan temukan berkat Tuhan, kasih Tuhan yang menopang engkau sampai bisa melewati semua hal ini. Engkau ingat saja, engkau perhatikan berkat Tuhan saja. Jangan memperhatikan dan jangan mengingat sesuatu hal yang tidak enak, yang kau sesali dan seterusnya. Tidak ada pembentukan Tuhan dalam hidup anak Tuhan yang tidak manis, tidak ada, saudara. Semua pembentukan Tuhan dalam hidup anak Tuhan pasti ada nilainya, karena Tuhan Bapa yang mengasihi kita semua sedang bekerja. Ya, Tuhan memberkati jemaat tempat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena firman Tuhan sudah kami dengarkan, dan hamba meminta ya Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua, dan kami akhirnya menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melalui dunia sementara ini, bukan dengan keluh kesah di hadapan Tuhan,
tapi menantikan janji Tuhan dan kemanisan daripada janji Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Apapun yang jemaat Tuhan tempat ini sedang alami, ya Tuhan, itu memberikan mereka kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka bisa memperhatikan hal-hal yang manis yang terjadi hidup mereka yang pahit pada saat ini, ya Tuhan. Kami misalkan hidup kami, semuanya, keluarga kami, pasangan kami, keturunan kami, orang tua kami, ke tangan Tuhan. Ya Tuhan menyatakan dan memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa melihat bahwa pasti setiap hari ada hal-hal baru yang bisa kami terima daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Soal kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli, tapi sebelum kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dan mengakui pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh gereja sepanjang sejarah, izinkan saya menjelaskan arti dari pengakuan iman rasuli ini, saudara. Coba perhatikan ya, pengakuan iman rasuli bukan adalah suatu pengakuan yang diterima oleh GRI pasti, maka kita bacakan setiap hari. Tapi ini bukanlah pengakuan iman yang paling diterima oleh semua tradisi dari gereja. Soal tradisi gereja Ortodoks, Greek Orthodox Church misalnya, atau tradisi daripada Coptic Church, tidak menerima pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli banyak diterima oleh gereja barat, Latin Church, dan Protestan, orang Reform, Lutheran, dan seterusnya.